Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran 5 ya bersama Pak Mulyana. Kali ini kita akan membahas tentang lingkungan dan manfaatnya. Masih di tema 1, subtema 3. Kegiatan pembelajarannya adalah mengidentifikasi macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit pada otot, menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf, serta mampu membuat komik. Kompetensi yang dikembangkan, sikap percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Pengetahuan mampu mengidentifikasi kelainan otot pada manusia, dan keterampilannya kalian mampu menggambar dan menuliskan ide pokok masing-masing paragraf dalam bacaan. Pemetaan kompetensi dasar kali ini adalah ada muatan SBDP, jadi kamu memahami gambar cerita dan membuat gambar cerita atau komik ya. Kemudian kompetensi berikutnya ada IPA dan juga bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi manfaat organ gerak manusia secara peduli. Dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf secara tanggung jawab. Dan yang terakhir, dengan mengamati, siswa dapat menyebutkan kelainan otot pada manusia secara percaya diri. Ada gambar apa itu? Nah, ada percakapan antara Lani dan ayahnya. Jadi, Lani dan ayah masih berada di tempat produksi gerabah. Ada yang menarik rupanya. Jadi bentuknya itu unik ya. Berbeda dengan bentuk yang lain. Jadi di atasnya ada bentuk bola. Menurut Lani itu bentuknya kok bola gitu ya. Nah, kalian simak ya. Nah, ini masih lanjutannya. Masih percakapan antara Lani dan salah satu pengrajin namanya Kak Soleh ya. Baik, selanjutnya kita mengamati macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Yang pertama, hipertrofi. Apa itu? Yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Penyakit atau kelainan yang kedua adalah atrofi. Kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot juga menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah stiff atau kaku leher. Kaku leher loh ini. Jadi kelainan otot karena adanya peradangan atau peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Jadi kalau kamu melakukan gerakan mematahkan leher gitu ya, atau nengok terlalu berlebihan juga hati-hati ya. Kemudian yang berikutnya adalah tetanus. Nah, ini berbahaya. Kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, hati-hati ya jika kena paku atau beling atau apapun benda tajam, segera dibersihkan lukanya terlebih dahulu. Mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya, kita jadi bisa lebih berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam kegiatan. Salah bantal. Ini ada teks tentang salah bantal. Lihat gambarnya ya. Pernah nggak kamu ngalamin hal ini? Karena kalau aku sebagai guru juga pernah nih. Jadi apa itu ya?
Jadi kepala tidak bisa menengok, sakit kalau ditengokin ya. Nah, jadi ada istilah salah bantal. Menurut Dr. Melia Waryanto, spesialis, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur. Jadi leher terasa kaku, tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan torticollis. Tengeng atau torticollis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Jadi kejadian ini bisa dialami siapa saja. Anak-anak juga bisa, orang dewasa atau orang tua. Rasa nyeri ini berdampak pada terganggunya aktivitas loh. Jadi ini hati-hati ya, kan tetapi tidak sedikit pula orang menjadikan kondisi ini sebagai suatu keadaan yang sangat mengganggu. Jadi penyebab torticollis adalah salah posisi tidur. Misalnya bantalnya terlalu tinggi, bantalnya keras dan kaku, jadi pegal ya, leher terkilir bisa juga. Kamu cermati lagi teksnya ya. Nah, ini lanjutannya. Lalu bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Nah, ini penting. Yang pertama, posisi tidur sebaiknya harus nyaman. Yang kedua, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. Yang ketiga, jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh. 4. Pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. Dan yang kelima, tidur sebaiknya tidak di atas kasur yang keras juga. Jadi berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok ya masing-masing paragrafnya. Bisa dong, ya. Setelah kamu mengetahui beberapa aktivitas dan gerakan yang salah dapat menyebabkan gangguan pada otot manusia, sekarang coba pilih satu aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Pilihlah aktivitas atau gerakan yang terjadi sehari-hari yang kamu atau orang-orang di sekitarmu alami. Kemudian susun menjadi sebuah cerita dan sajikan ke dalam bentuk komik. Masih ingat komik ya? Agar dapat membuat komik dengan baik, selain kamu harus mengetahui arti komik seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya, kamu juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Mana? Ini dia. Hadir untuk menyampaikan cerita, pesan, dan informasi disampaikan menggunakan teks dan gambar. Jadi ada teksnya ya, walaupun singkat. Bacaan teks itu. 2. Proporsional keberadaan gambar dan teks yang berimbang. Jadi akan membuat pembaca komik seakan terlibat. 3. Menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Penggambaran watak secara sederhana, menyediakan humor, dan seterusnya. Kamu bisa cermati. Baik, kita di akhirnya adalah tantangan dan juga refleksi. Tantangannya mudah, temukan ide pokok setiap paragrafnya, dan yang kedua memahami materi tentang kelainan otot dan cara menjaganya. Dan berikutnya adalah membuat komik. Kamu boleh sesuai dengan instruksi yang ada di buku tema, boleh juga menurut kebiasaan, kesukaan, atau apapun yang menurut kamu lucu, menyenangkan, dan lainnya. Oke? Itu adalah bagian dari diferensiasi produk karya kalian. Baik. Kita sampai di akhir, selalu sehat, tetap semangat, dan siap jadi anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.